Oke, silakan ya ke. Oke, Pak. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kembali kita bersyukur buat pagi hari ini. Buat penyertaan Tuhan sepanjang malam boleh kita nikmati. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan. Hari yang baru. Berkat yang baru. Kami terima hari ini, Tuhan. Semua karena Engkau baik bagi kami. Layaklah Engkau, Tuhan. Kami puji, kami sembah. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami ada hari ini karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan Allah, kekuatan dalam hidup kami. Kami naikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ada pernah ragu si setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak surut, awan gelap menghadapi lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau semua di sisiku, kau tetaplah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, ku goyah sebab Yesus sertaku. Amen Tuhan. Tiada pernah ragu kasih setiamu ya Tuhan. Setiap dalam hidupku tak pernah tinggalkan. Meski langit tampak surut, awan gelap menghadapi lewati gelombang, tak pernah tinggalkan diri. Walau depan di sisiku, kau tetap
Walau 10.000 rebah di kanan, goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di sisiku, kau tetaplah walau 10.000 rebah di kanan, goyah, sebab Yesus sertaku. Kami nyatakan iman kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah kau Tuhan. Kau tetaplah penolongku. Amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kanan, goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kaulah Yesus, perisai dalam hidupku. Kaulah kuat bersamaku. Dalam janji-Mu. Yesus, Kaulah kekuatan dalam hidup ini. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya hidup. Kekuatan terima kasih, terima kasih Bapa dalam aman di dalam Yesus. Tapi puji, tapi cerita, sebab apa yang pujian kami, sebab kenapa kami malah Tuhan sungguh baik. Bapa, kau seperti
hatiku terima kasih Yesus. Betapa dahsyat setiap perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Tidak dapat kami selami oleh pikiran kami. Sebab Engkau begitu dahsyat, begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan terus serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau Yesus. Hanya Kau Allah dalam hidup kami, Allah di hidupku. Ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya tetap walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak tersumbang di pikiranku, tak terpanjang setiamu, dulu sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Engkau Allah hidup, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Kau Yesus, hanya Kau hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya tetap walau dunia semua
goncang, tak tergoyahkan, kau tetap ada, kau tetap ada, kau tetap ada. Yang berkuasa oh, yes. Ada raja kami untuk selalu. Yesus sembah tapi hanya Tuhan disembah. Biar apa yang terjadi hidup tapi mau terus menyembah Tuhan, mengakui kau dalam Yesus. Makasih hati bersyukur, hati kami bersyukur Yesus. Dalam jiwaku sebab dialah yang berkuasa. Pujilah Tuhan dan jiwaku, Yesus kami sembah. Dia padamu kasih Yesus. Tetaplah kau penolong Tuhan dalam hidup kami. Segala sesuatu boleh terjadi Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi, di surga, menjaga hidup kami. Dan semua yang baik yang Tuhan sediakan buat kami. Sekalipun terkadang kami tidak dapat melihat, tapi kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah berhenti bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau terus sembah Engkau. Kami mau terus percaya, berharap di dalam Engkau Tuhan. Sampai kami melihat janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Allah sumber kekuatan kami. Apapun yang terjadi, Kau tetaplah Allah kami. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kau tetaplah Allah kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kembali Tuhan kami mau dengar firman, mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kami siap dengar dan belajar firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Anton. Oh ya, Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita bacakan di Kejadian 32. Kejadian 32. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah katakan hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangatlah takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Isa, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?'
Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirimkan kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahan. Ya, jadi judul perikop ini Bapak Ibu bahwa Yakub takut bertemu dengan Esau ya. Ya kalau kita lihat ya dari ayat-ayat sebelumnya bahwa Yakub ini bagaimana dia menipu yaitu kakaknya Esau, itu mengambil hak kesulungannya ya. Dan Esau sangat marah ketika dia eh, telah dibohongin adalah adiknya. Ya, kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya, bagaimana juga Yakub ini setelah dia pergi ke tempat pamannya di dalam Alkitab, ya bagaimana proses hidupnya. Nah, sampai Tuhan ngomong sama dia untuk balik lagi ke tanah dia. Nah, jadi yang apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini bahwa ketika Yakub mau pulang ke negerinya, ada kekhawatiran yang eh, menghantui pikirannya, perasaannya karena eh, kesalahan yang dia lakukan di masa lalu gitu. Jadi penyebabnya sampai dia mempunyai istri, punya anak, itu masih kepikiran terus bahwa dia berpikir bahwa kakaknya itu eh, akan melakukan yang tidak baik kepadanya. Nah, tapi kalau kita terus membaca kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya respon kakaknya itu, Esau itu sangat baik ya. Nanti kalau kita baca firmannya selanjutnya lagi. Nah, tetapi ini kepribadian Yakub bahwa dia dalam kesalahan-kesalahan yang dia lakukan yang dulu-dulu itu membuat dia eh, khawatir, takut sampai-sampai dia untuk menyuruh yaitu orang-orangnya menjumpain kakaknya gitu. Nah, kadang kita di dalam hidup ini Bapak Ibu, kenapa kita bisa hari-hari ini mungkin eh, kok aku seperti ini ya? Mungkin ada akar-akar kepahitan yang kita lakukan dulu atau ada orang yang pernah menyakiti kita. Jadi itu mengganggu kita ketika kita dalam keadaan situasi yang sekarang ini gitu. Ya, kita tidak itu akan membuat kita jadinya untuk melakukan sesuatu itu kita jadinya agak ragu gitu karena kita mengingat-ingat yang masa lalu. Nah, dari firman Tuhan ini yang saya eh, dapatkan bahwa setiap kita mempunyai masa lalu yang tidak baik, setiap kita mempunyai jatuh dalam dosa yang dulu-dulu, tetapi ketika kita tahu bahwa kita ini anak-anaknya Tuhan, kita sudah percaya Tuhan, sudah bertobat, ya kita minta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat. Nah, dan kita melakukan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan tugas, kita tidak lagi trauma dengan masa lalu kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Nah, yang saya lihat dari firman Tuhan ini bahwa ketika Tuhan sudah berkata kepada kita, Dia akan menyertai setiap langkah-langkah kita. Dan kalau kita lihat ya ke ayat sebelumnya di 32 bahwa juga Tuhan selalu menyertai yaitu Yakub. Dia tidak pernah meninggalkan Yakub. Tuhan tidak melihat masa lalunya, tetapi Tuhan mau memakai lewat hidupnya bahwa eh, dia bisa menjadi berkat di sekelilingnya. Jadi poin yang saya mau sampaikan di dalam perikop ini yang saya dapat adalah jangan karena masa lalu kita tidak lagi eh,
mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan hari-hari ini bagi kita. Kalau kita sudah tahu bahwa kita salah, kalau kita sudah tahu kita jatuh dalam dosa, ya kita minta ampun, kita perbaiki, kita mau apa? Mari kita mau lagi lebih baik lagi daripada yang dulu-dulu gitu. Itu jadi dari poin yang saya dapatkan dari perikop yang pertama ini. Kalau perikop yang kedua ini Bapak Ibu, kita bacakan lagi pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan kesebelah anaknya, dan ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabo. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulak dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulak dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Pinehal, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Pinehal, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otak pangkal pahanya. Ya, kalau ini kita lihat lagi ya Bapak Ibu, eh, pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, eh, ya saya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Yakub ini dia dihantui dengan dengan masa lalunya yang tidak baik, ya sampai-sampai sekarang dia ketika juga dia mau tidur, mau kemanapun dia berpikir yang bahwa dia itu merasa bersalah, merasa tidak layak gitu ya. Tapi lewat di judul perikop yang kedua ini bahwa Tuhan mau bahwa Yakub ini sungguh-sungguh untuk pulih, ya sungguh-sungguh benar-benar dia mau diproses Tuhan, mau dipakai Tuhan. Nah, kadang di dalam hidup kita ini Bapak Ibu ada eh, proses yang Tuhan berikan, kita bisa menjalankan hari-hari kita, kita alami proses itu ada suatu bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita bisa mengandalkan Tuhan, berserah kepadanya, eh, bergantung kepadanya, ya dengan keadaan yang kita alami mungkin kita rasanya kok masalah ini ada ya, kok persoalan ini ada ya, ya itu mungkin ada satu cara Tuhan eh, membawa kita semakin mengandalkan Dia, semakin kita itu berharap kepadanya. Nah, di dalam perikop ini yang saya dapat seperti itu, Tuhan sedang eh, menyatakan lagi eh, bahwa Yakub itu biar benar-benar gitu, benar-benar pulih gitu, benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan mau memakai hidupnya ya. Karena di ayat 28 lalu kata orang itu namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, kalau kita lihat nanti Bapak Ibu kalau kita baca selanjutnya terus firman Tuhan ini bahwa kita lihat bahwa dari keturunan Yakub inilah ya bangsa Israel ya ke-12 yaitu bangsa ya kalau kita lihat dulu kalau kita tarik lagi yaitu bahwa lewat keturunannya inilah maka adalah Yusuf ya Bapak Ibu. Ya kita lihat bahwa Yusuf bagaimana orangnya ya kita sampai dia menjadi
Perdana Menteri. Itu kalau kita baca terus ya. Lewat itulah bahwa lewat hidup Yakub dengan dia adalah orang tua, dia adalah imam, dia adalah Tuhan mau pakai hidupnya untuk jadi iman yang benar, buat teladan juga buat anak-anaknya, buat teladan jadi buat istri-istrinya, bahkan juga buat orang-orang di sekitarnya. Nah, sama halnya dengan kita, dengan keadaan yang kita alami, Tuhan mau proses hidup kita untuk kita benar-benar berserah kepadanya, untuk kita benar-benar kita mengandalkan Dia, dan kita mau benar-benar juga ketika kita mengalami keadaan apapun, kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi dari perikop yang kedua ini bahwa Tuhan mau memproses hidup kita untuk ada rencana Tuhan yang lebih besar untuk menyatakan yaitu memakai hidup kita untuk kerajaannya gitu. Ya, jadi dari perikop ini itu yang saya dapat. Eh, Buat Bapak Ibu, apa sih hari ini proses Tuhan yang sedang Tuhan eh, yang engkau hari ini alami? Mintalah kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku, apa yang harus aku pelajari dari persoalan ini? Ya aku berserah kepadamu Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Ya saya tidak tahu apa yang menjadi hari-hari ini proses Bapak Ibu. Yang pasti Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaannya. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan eh, Pak Heri. Oke, terima kasih Antonius. Jadi hari ini kita belajar satu prinsip kebenaran firman Tuhan. Selama kesalahan atau dosa itu tidak diakui dan tidak dibereskan, maka hidup kita akan selalu dipenuhi dengan ketakutan. Jadi seperti nilai yang ada di Pelita Community katakan, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Maka seperti itulah gaya hidup yang harus kita jalani. Ketika kita salah, tinggal ngaku salah, dan kita berdosa, kita tinggal minta ampun, dan hidup kita dipulihkan dan dibereskan. Jadi seperti apa yang kita baca dari kisah Yakub hari ini, ketika dia pulang, tapi itu pun pulang dengan hati yang dipenuhi dengan ketakutan. Walaupun rentang waktunya itu sudah puluhan tahun. Ketika dia bekerja di Laban 20 tahun, dan kemudian dia kembali ke tanah di mana orang tua dan saudaranya Esau ada. Tapi sekali lagi kesalahan yang tidak pernah diakui dan tidak pernah dibereskan, itu akan menghantui seumur hidup. Nah, kapan hal itu akan menjadi berubah? Ya ketika kita mengaku dan terbuka. Sama seperti di perikop yang kedua, ketika ditanya siapa namamu, ya Yakub langsung jawab Yakub. Dia nggak ngelak. Nggak ngelak artinya seperti ini. Kan harusnya kalau orang nggak mau terbuka, nggak mau jujur, nggak mau dipulihkan, ya bisa saja ngelak. Lah, kamu kan Tuhan, masa nggak tahu nama aku? Tapi ini prinsip, ketika kita mengaku, ya aku Yakub, aku penipu. Nah, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sama prinsipnya seperti dengan kitab Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa. Cuman sayangnya kan Adam masih berkelit. Ya sama, ketika mereka jatuh dalam dosa, bukannya Tuhan nggak tahu di mana mereka ada. Tetapi kenapa Allah harus bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Bukan Allah nggak tahu. Tapi Allah menunggu bagaimana Adam juga terbuka. Nah, seperti di Kempria dikatakan terbuka itu harus semua. Jangan seperti kisah-kisah di Kempria sering katakan gini, ya aku ini cuma nemu tali Pak. Nah, padahal di ujung tali itu ada sapi orang yang dia tarik. Nah, jadi kalau terbuka itu terbuka tuntas Bapak Ibu. Sama seperti ketika Yakub ditanya di perikop ini, siapa namamu? Yakub, udah titik, selesai. Nggak usah berkelit, nggak usah berbantah-bantahan. Nah, beda dengan Adam kan. Ketika Allah tanya dan dia ngaku, aku takut Tuhan karena aku
telah makan buah itu, tapi masih berkelit lagi menyalahkan Hawa, dan akhirnya Hawa juga menyalahkan ular. Nah, hari ini ada prinsip kebenaran sekali lagi. Selama kesalahan atau dosa itu kita simpan, ya kita akan dihantui perasaan takut terus-menerus. Nah, kapan kita dibebaskan? Waktu kita mengaku, kita minta maaf kalau itu dengan sesama manusia, ya kita minta ampun kalau itu dengan Tuhan, karena itu dosa, dan terus berjalan dalam kuasa pengampunan, berjalan dalam kuasa pemulihan, sehingga kita tidak hidup di dalam intimidasi dan tipu daya iblis, tapi kita hidup di dalam kemenangan-kemenangan. Seperti yang kemarin saya katakan, sampai di titik inilah nanti kita akan lihat bagaimana hidup Yakub akhirnya dipulihkan, seperti Anton tadi katakan. Akhirnya keturunan Yakub menjadi satu bangsa yang besar dengan 12 suku Israel. Tapi sebelum titik ini kita lihat Yakub banyak trik dan intrik, ada banyak tipu menipu. Kayak di awal dari pasal ini dia kirim orang dulu, bahkan istri dan anak-anaknya, ternaknya duluan. Karena dia pikir kalaupun ditumpas, biarlah mereka ditumpas, aku kabur. Mentalnya belum berubah. Nah, kapan berubah? Ketika kita ngaku, kita bertobat, dan kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi prinsip hari ini, keterbukaan adalah awal pemulihan. Berapa banyak kita terbuka, ya sebesar itu kita dipulihkan. Jadi lebih baik terbuka all out, habis-habisan, supaya kita mengalami kemenangan dan tidak hidup dalam intimidasi. Karena ingat, lawan kita bukan darah dan daging, lawan kita itu tipu muslihat iblis. Iblis akan terus menipu kita untuk kita terus tutupi dosa dan kesalahan kita. Tapi dia juga yang akan mengintimidasi dan nakut-nakutin kita, Bapak Ibu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin oleh iblis lagi, Bapak Ibu. Mari belajar, terbuka, karena firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil, maka dia akan mengampuni semua dosa kita. Begitu juga dengan kalau itu kesalahan terhadap sesama. Beresin supaya ada damai sejahtera di hati kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Antonius. Silakan kalau ada yang mau tambahkan. Kalau tidak ada, nanti istri saya akan berdoa dan nanti akan ditutup oleh Antonius. Oke, silakan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman pada pagi hari ini yang boleh terus mengingatkan kami untuk kami terus hidup benar di hadapan-Mu, Bapa. Kami bersyukur bahwa melalui pengampunan-Mu Tuhan, Engkau terus melayakkan kami, Bapa, sehingga kami boleh hidup bebas di hadapan-Mu. Kami tidak lagi terintimidasi ataupun tuduhan-tuduhan atas dosa dan kesalahan kami di masa lalu, Bapa. Kami mau terus menjadi pribadi yang terus mengenal Tuhan, dan kami mau terus berproses dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau semakin benar di hadapan-Mu, Bapa. Nggak akan boleh jalani hari-hari kami, Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan sukacita daripada-Mu, damai sejahtera daripada-Mu, Tuhan. Sehingga hidup kami boleh maksimal mengerjakan amanat agung-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau sepakat berdoa melepaskan berkat Tuhan bagi Antonius yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak. Engkau terus pakai hamba-Mu Bapak, suami istri Tuhan, dan tim kepemimpinan yang ada. Kami melepaskan berkat juga bagi setiap buat acara ulang tahun di Air Hitam Bapak pada tanggal 5 nanti Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Antonius Tuhan, suami istri dan tim kepemimpinan mereka Bapak. Biarlah mereka terus bertumbuh, jemaat mereka terus berkembang Bapak. Ada banyak jiwa-jiwa baru yang datang Tuhan dan dibawa untuk mengenal Tuhan. Berkati ada hikmat-Mu yang terus mengalir Bapak. Berkati dengan kesehatan, kekuatan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan hidup mereka, baik dalam hidup berjemaat maupun dalam hidup rumah tangga mereka pribadi Tuhan. Juga kami melepaskan berkat buat Geralda Tuhan, dalam masa kehamilannya Tuhan juga tolong Bapak,
Tuhan berkati masa kehamilannya, sehingga Grelda boleh tetap sehat, juga bayi dalam kandungan juga boleh tetap sehat, sampai pada saat melahirkan nanti, boleh melahirkan dengan baik, dengan lancar, dan semuanya baik, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat Papi Tuhan, Pak Ongko Wijaya. Tuhan juga berkati kesehatan Papi, pulihkan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan semangat dalam diri Papi untuk Papi terus melatih saraf-saraf motoriknya Bapak, khususnya bagian sebelah kiri Tuhan, sehingga tangan dan kaki Papi Tuhan dapat bergerak, dapat beraktivitas Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap orang-orang yang menjaga merawat Papi Tuhan. Berkati juga setiap apa yang dikonsumsi oleh Papi Bapak, sehingga itu dapat mendatangkan dan memulihkan bagi kekuatan tubuhnya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat ulang tahun Pelita Tuhan di tanggal 12 dan 19 Juli bulan ini Bapak. Segala persiapan segala sesuatunya Tuhan juga tolong. Apapun yang perlukan Tuhan mencukupkan. Lebih daripada itu yang jadi kerinduanmu dan juga kerinduan bagi setiap kami para pemimpin Tuhan. Biarlah melalui acara ini ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi setiap jemaat Pelita Tuhan. Biar mereka juga boleh ingat orang-orang keluarga terdekat mereka yang belum mengenal Engkau. Mereka boleh membawanya Tuhan dalam acara ini Tuhan. Sehingga lewat acara ini mereka boleh mendengar tentang Tuhan. Bahkan mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang terus mengasihi bangsa ini. Engkau yang terus melawat bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati, kan mau melepaskan berkat damai-Mu Tuhan. Juga atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya Bapak. Setiap keputusan yang diambil Bapak. Biarlah hati nurani boleh tetap murni di hadapan Tuhan. Kami percaya Indonesia boleh tetap maju dan Indonesia boleh tetap berjaya Tuhan. Berkati sumber daya alam yang ada, berkati juga setiap penduduk yang ada Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang menyertai bangsa kami Indonesia. Terpujilah Engkau Tuhan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan setiap pokok permohonan doa kami ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan hambanya Antonius. Ya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat eh, pagi hari ini kami bisa menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan kami bisa berdoa kepada Engkau Tuhan. Ini segala doa kami kepada Engkau Tuhan, bahkan kami menyerahkan hidup kami Tuhan, setiap kami yang ikut Zoom hari ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat acara Kids hari ini Tuhan. Bahkan besok Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah berjalan dengan baik semuanya Tuhan. Setiap kakak-kakak yang akan ikut Tuhan, berikan juga mereka hikmat urapan-Mu, bahkan setiap pembicara juga Tuhan berkati ya Tuhan Yesus semuanya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu acara Kids pada hari ini dan besok ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepada tangan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Engkau hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyertai engkau ketika engkau akan di rumahmu, bahkan pun ketika engkau akan di dalam rumahmu, ketika engkau akan pergi kemana, Tuhan akan sertai. Tuhan juga sertai pekerjaanmu, adonanmu, bahkan juga pernikahanmu, bahkan anak-anakmu.
Tuhan akan memberkati. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus yang terima, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi Bapak Ibu ya. Oke, saya meeting.